Santai Mbak, santai. Ayo. Nanti sore ya. Santai Mbak, santai Mbak. Saya juga belum pasang kuda-kuda Mbak, saya belum pasang kuda-kuda. Udah, makan Oh, Mas. Likom satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah likom satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyimak kembali kisah perjuangan dakwah Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada para sahabat semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya minta izin dulu ya, Bah. Saya minta izin untuk salam dulu ya. Nah, nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol lah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Diizinkan sama beliau, tadi sempat baru datang, saya sempat mampir dulu karena lapar. Mohon maaf sedikit telat ya. Santai Bah, santai Bah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mendatangi Mbah Srondeng, seorang dukun santet yang menantangnya melakukan duel pertarungan. Dukun Srondeng tak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang menghancurkan eksistensi para dukun, sebab itu dia ingin melakukan balas dendam. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Gus Nur Samsun adalah seorang spiritual yang memang biasa mendatangi para dukun santet. Yang tujuannya adalah untuk menghentikan perbuatan sang para dukun yang sangat meresahkan. Gus Nur Samsun berusaha mengajak mereka bertobat, agar kembali kepada jalan yang diajarkan Tuhan. Namun pada prosesnya, para dukun itu malah marah dengan kedatangan Gus Nur Samsun tersebut. Mereka tidak terima, karena menurutnya Gus Nur Samsun telah menghalangi pekerjaannya. Sang para dukun itu malah ingin menghancurkan Gus Nur Samsun, bahkan juga ingin membunuhnya. Maka terjadi pertarungan Gus Nur Samsun dengan sang para dukun. Dan atas kehendak Tuhan, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka semuanya. Para dukun pun banyak yang kemudian bertobat. Namun tidak sedikit pula yang tetap keras kepala. Sehingga Gus Nur Samsun kemudian menghajarnya, hingga hancur sekarat meregang nyawa. Namun ternyata, hal tersebutlah yang kemudian membuat sang dukun yang bernama Mbah Srondeng ini menjadi sangat marah. Dia tidak terima, para dukun yang adalah juga teman seprofesinya itu, dihajar Gus Nur Samsun sedemikian rupa. Sebab itulah dia kemudian mengundang datang Gus Nur Samsun. Dia ingin berbalik menghajar Gus Nur Samsun, bahkan juga ingin membunuhnya. Dan karena diundang sang dukun itulah Gus Nur Samsun kemudian memenuhi undangan itu. Akan tetapi, Gus Nur Samsun ingin mencoba untuk bertabayun dan meluruskan. Gus Nur Samsun berharap, semuanya bisa dibicarakan baik-baik, syukur kalau sang dukun juga bisa ditobatkan. Gus Nur Samsun mencoba berkata kepadanya, bahwa apa yang dilakukannya itu hanyalah untuk melakukan kebaikan. Para dukun itu telah banyak melakukan kesesatan dan kejahatan. Dan dia datang, adalah untuk mencoba mengajak, agar kembali kepada jalan kebenaran. Yaitu agar tidak lagi bersekutu dan menyembah iblis, dan menyembah Allah Tuhan Zat yang menciptakan. Bahkan Gus Nur Samsun juga mencoba memberikan arahan. Jika memang sang dukun ingin melakukan kirim santet, santetlah para koruptor yang telah mencuri uang banyak orang. Akan tetapi, apa yang disampaikan Gus Nur Samsun itu sedikitpun tidak digubris oleh dukun Srondeng.
Bahkan dengan sombong dan kemarahannya dia malah mengatakan, tidak perlu Gus Nur Samsun mengajarkan kebaikan di hadapannya. Karena justru Gus Nur Samsun yang menurutnya terlaknat, karena telah menghancurkan kehidupan banyak dukun seperti para temannya. Dan kini, Gus Nur Samsun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapannya. Sang dukun akan menyantet dan menghancurkan Gus Nur Samsun, bahkan juga akan membinasakannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi, setelah terjadi pertarungan hebat Gus Nur Samsun dengan dukun Srondeng? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kalau boleh tahu, Mbah mengundang saya ke sini itu untuk apa, Mbah? Dintenteni pirang-pirang pasar, pirang-pirang minggu ora teko-teko. Nah, emang tujuannya untuk apa, Mbah? Lah karemu piye? Dulur-dulurku keparan kabeh. Dulur-dulur Mbah siapa, Mbah? Ya para-para dukun kae. Marani masamu nantang. Saya nggak nantang, Mbah. Saya cuman ya sedikit klarifikasi, Mbah, supaya tidak salah tanggap ya, supaya tidak salah persepsi. Saya selalu diundang sama dukun-dukun dan saya selalu mendapatkan informasi dari orang-orang, dari warga, dari masyarakat, dari admin saya, dari murid-murid saya. Oh, sing ngundang sapa? Yang udah para mereka, Mbah, yang katanya sedulur, Mbah. Lho anak didik kuwi padha ndelok videomu. Kowe iki do marani. Kok padha ndelok. Kowe iki teko dhewe. Nek iki tanah tak undang, pengen roh kowe iki iso apa nang ngarepku? Saya nggak bisa apa-apa, Mbah. Saya nggak bisa apa-apa. Ora iso apa-apa kok marani dulur-dulurku. Ya karena saya yakin aja saya punya Allah, Mbah. Yakin apa? Ya yakin kalau Ora ada apa-apa kok yakin. ya kan saya punya Allah, Mbah. Saya yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pelindung saya. Manggone ning ndi? Manggonnya siapa, Mbah? Manggone Allah kuwi mau. Allah saya manggonnya di mana saja, Mbah. Itu terserah Allah, Mbah. Nang kene ora ning. Nang kene nek aku karo kowe. Di sini juga ada Allah, Mbah. Kowe nyapa melu iki? Mohon maaf, Mbah. Ini saudara saya mengamera saya kalau mendatangi seperti sampean supaya teman-teman sampean juga melihat sampean. Mesti kan rene dhewe ngajak boyo. Tapi saudara saya ini tidak akan ngapa-ngapain, Mbah. Sampean kan mengundang saya. Jadi cuma saya saja yang berurusan, Mbah. Lalu tujuan Mbah itu mengundang saya untuk apa? Arek ilmu, Ilmu apa? ilmu santet. Nah, ilmu santet bahaya, Mbah. Lah iso apa ora kowe? Aja ngomoran marani Misalkan begini, Mbah. ora ngarik dulur-dulurku. Mbah ini namanya siapa sih? Aku Inggih, Ki Srondeng. Ki Srondeng. Ya. Sudah berapa lama jadi praktisi? Ora sate kok aku ket lahir wis iso ngene iki. Sejak lahir sudah bisa kayak gini. Bisa. Wih, Mbah hebat. Hebat. Jos mantep, Mbah. Dulur akeh kok. Saya juga punya sedulur, Mbah. Endi? Nah, sampai kan sedulur saya. Butuh kenal ya ora. Diparan perang-perang pasar, perang-perang minggu ora teko. Ya, karena saya sibuk, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Banyak dukun-dukun yang ngantri, Mbah. Ngantri piye kok parah. Mohon maaf, Mbah. Santai, Mbah. Santai, slow. Slow ya, Mbah. Slow. Jangan marah-marah, slow, Mbah. Ini buat apa ini, Mbah, kembang-kembang kayak gini? Ya ben wangi. Open wangi. Hmm. Kirain buat nyambut saya. Nyambut ki enggak kembang. Lho, sambut. Oh, gitu. Kalau mau, Mbah. Biasanya Mbah itu kalau nyatet orang itu disuruh orang atau memang Mbah dendam sama orang? Ya wong moro ini butuh aku ngono. Orang datang ke sini butuh Mbah. Nah, orang datang ke sini butuh Lah sing Mbah. tak pateni iki kok ben melu aku, ben dulurku akeh. Oh, berarti korban-korban yang sudah Mbah santet itu akan menjadi pengikut Mbah? Ya, bener. Oh, gitu. Jadi bola ku iso kan ya sangka kono kuwi ngono. Oh, iya. Itu biasanya sampai itu menyantet itu berapa lama sampai mati, Mbah? Lah kowe mulai urung teko omah, mungkin wis ora eneng nyawa. Oh, gitu. Berarti dalam Dijajal ya? Jangan, Mbah. Jangan. Saya takut, Mbah. Dia iki kok omong oke. Udah gini saja, Mbah. Gini. Saya cuma pengen nanya. Saya pengen kita ngobrol-ngobrol saja. Mbah, saya bayar. Ya, saya bayar. Berapapun mintanya. Yang penting jangan mahal-mahal, Mbah. Jangan banyak-banyak. Tapi Mbah nangkap para koruptor. Karena sahabat-sahabat saya minta supaya dukun santet seluruh Indonesia itu nangkap para koruptor. Biar tidak menyengsarakan rakyat. Mbah mau nggak? Ora gelem. Kenapa nggak mau? Lah koruptor ki Semakan Mbah. Oh, boleh-bolehnya. Berarti koruptor itu teman Mbah. iya. Oh, berarti banyak juga koruptor yang Lah datang. kok nek koruptor nek tak pateni kabeh, ya to. Ya. Lha iki sing melu aku ora eneng. Oh, gitu. Jangan-jangan Jangan-jangan sak bangsa iki yo bocah-bocah ngono kuwi. jangan-jangan para koruptor itu juga ada yang datang ke sini. Pirang-pirang. Tujuannya apa, Mbak? Membunuh musuhnya, lawannya atau apa? Ya ben sugih iso. Ben menak urip ning donya iso. Oh, iya. Kalau misalkan nih, Mbak, misalkan ya, Mbak, boleh saya dekat, Mbak? Misal wis kono. Oh, misalkan nih, Mbak, Mbak saya bayar berapapun Mbak minta. Itu. Minta seharga mobil pun saya kasih. Saya punya mobil, Mbak. Ora doyan mobil. Saya punya rumah, Mbak. Wis iki gubuk iki wis aku menak ram. Ora pengen omah. Ora pengen lampu, ora pengen. Paten ono ki.
Bentar Mbah, enggak Mbah, ini buat dokumentasi supaya Mbah tidak main fisik sama saya kalau memang. Ulat motoku ulat. Ulat itu apa Mbah? Jadi ini lho, enggak. Oh, silau. Jadi kalau misalkan begini Mbah, kalau Mbah melakukan fisik terhadap saya, ada bukti, penonton itu ada bukti. Jadi Mbah bisa Sing dilaporkan. nonton sapa? Nek kene kowe, aku karo kuwi bocah kuwi sapa kuwi? Gue ora kenal. Ini saudara saya Mbah. Rene kejak boyo. Nah emang kenapa Mbah? Ngundang Rene Ijen ayo adilmu. Ya kalau saya datang ke sini sendiri, ya kalau saya kenapa-napa nggak ada bukti Mbah. Enak banget Mbahnya. Sobat Gus, singkat Pak. Apa ya? Jangan macam-macam sama ini saya Mbah. Kalau Mbah mengundang saya, berarti urusannya dengan saya saja. Itu. Lah ya Rene aja omong ayo ndang dibuktekne ngono lho. Buktikan apa? Aduh. Adu apa? Adu sambung ayam? Atau adu apa? Sambung ayam. Ya kan? Jarene ngurang arek dulur-dulurku teko kene ngomong oke kan. Ya kan? Udah gitu saja. Saya mau melayani Mbah maunya apa, tapi ada syaratnya Mbah. Apa? Kalau Mbah bersedia, bersahadat, tobat, masuk Islam, maka saya mau. Tapi kalau Mbah tidak mau, saya pulang. Kok yang ngono? Lah aku kok wedi. Ya. Sampai nanti bisa nyusup teman-teman Mbah. Aku kok wedi. Ayo. Buktian saiki ya ayo. Mbah nggak takut sama saya? Ora bolong perang-perang. Oh gitu. Ya silakan Mbah. Iya, ayo jajal deh. Ya terserah. Apaan ya ini? Dulur kowe wangono aku, dulur kowe wangono. Santai Mbah, santai. Wangono aku. Ayo. Nanti sore ya. Santai Mbah. Saya juga belum pasang kuda-kuda Mbah, saya belum pasang kuda-kuda. Udah makan mau apa? Kok masang Santai Mbah, please. masang udah. Jarang deh. Mbah nggak bisa diajak ngomong baik-baik ya Mbah. Ora iso. Rene ndang adu ndang bar. Lah, Ndang ale. Paling ora teko omah. kematian hanya milik Allah. Kematian. tak oke. Ah, Ini lagi di sebat muka nih sanggup. jadi Mbah, saya katakan, hidup dan mati seseorang, manusia, dunia seisinya itu hanya tergantung Allah. Ngomong tai. Loh, kok ngomong tai sih Mbah? Nyata nak kebarnya wis balik. Ini paling ora teko omah. Ya karena saya belum persiapan Mbah. Makanya tadi sore Mbah saya datengin, ternyata Mbah menolak saya. Dan giliran sekarang Mbah geger telepon supaya saya datang. Giliran saya datang ternyata sudah disiapkan kayak gini. Ya aku sih mau sih nyepi kok. Berarti Mbah ngecut. Pengecut apa? Kenyataannya sore-sore belum persiapan saya datang nggak berani. Nah aku sih nyepi kok. Nyepi kok tegang. Alasan. Ngaku sakti kayak gitu. Apa? Jangan sombong Mbah. Kalau Mbah sombong di depan saya masih muda. Saya bisa lebih sombong. Ya Allah. Kok kan ngomong bayar ngapusi aku. Orang yang suka menipu lebih pantas saya tipu Mbah. Karena sampai kan sahabatnya koruptor. Koruptor apa? Orang yang suka korupsi, orang yang suka menindas rakyat. Nggak ada yang dunia itu brak. Orang yang suka menindas Orang rakyat. apa kowe ngono kuwi. Wong iso nang omah ngomong nyanyi kono kene. Sampean ini biasa kris buat sampean yang nyandat kan? Sampean pengen tahu cara seperti apa kerjanya? Saya belum puas Mbah, baru 2 kali serangan sampai kayak gitu. Saya belum puas, saya akan bikin sampai sekarat. Saya akan bikin sampai sekarat. Biar tahu rasanya orang terluka seperti apa. Baru 3 kali saya serang sampai tidak bisa berdiri.
Udah, berdiri, bisa nggak? Kita bikin kaku dia. Aku apa lagi? Oh, emang saya ngapa-ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Ya kowe kare tenan lho apa? Aduh, aku bisa kalah. Bisa nggak? Biar kapok. Was tuh. Berani berdiri, siap mati Anda. Kita seger. Santet, dibalas santet, mati lah. Pertarungan itu terjadi sangat menegangkan dan luar biasa. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Bahkan berkali-kali, ilmu dukun serondeng berhasil menghajar tubuh Gusnur Samsun hingga tumbang. Akan tetapi, pada akhirnya ilmu hikmah Gusnur Samsunlah yang menunjukkan kehebatannya. Ketika ilmu pamungkas itu menghantam, tubuh sang dukun langsung terkapar tak berdaya. Gusnur Samsun pun memberikan sang dukun pelajaran. Gusnur Samsun menyantetnya, sehingga sang dukun merasakan sakit yang sangat luar biasa. Setelah itulah dukun serondeng mengaku kalah, menyerah, dan memohon ampun atas semua kesombongannya. Bahkan tidak hanya itu saja, sang dukun bersedia bertobat, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan keikhlasan hatinya. Gusnur Samsun pun merasa bersyukur bahwa perjuangannya kembali mendapatkan perlindungan dari Tuhan, dan berharap dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat dan kemuliaan. Putar tasbihnya dan baca solawatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.